Halo Gan, ketemu lagi dengan channel Japrel Supriyadi. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya Gan. Semoga Agan sehat, lancar rezekinya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Perintah Kaisar Naga. Selamat mendengarkan. Lalu, ia menoleh ke arah Humasi, wajahnya memucat. Tuan Hu, Anda sungguh cakap, ya. Anda lari ke langit ketujuh tanpa pamit. Dengan kekuatan Anda yang terbatas, saya hampir kehilangan jiwa saya tadi. Ada nada menyalahkan dalam nada bicaranya, tetapi lebih merupakan kekhawatiran terhadap Humasi. Humasi menggaruk kepalanya, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Aku hanya khawatir kau akan khawatir, dan aku juga ingin menemukan jiwa rakyatku sesegera mungkin. Suaranya makin mengecil, seperti suara anak kecil yang baru saja berbuat salah. Apa kau takut aku khawatir? Kau datang ke tempat berbahaya seperti ini sendirian, itulah yang benar-benar membuatku khawatir. Chen Ping menghela napas dan melembutkan nadanya. Pertama, ceritakan apa yang kau temukan. Apa sebenarnya yang terjadi? Matanya penuh kekhawatiran, berharap Humasi dapat menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi secara rinci. Humasi dengan cepat menceritakan semua yang didengarnya di kedai teh dan dilihatnya di altar, terutama insiden kuil yang menggunakan lubang altar untuk mencuri jiwa para biksu. Ia menggertakkan gigi dan berkata, para biksu itu mengira mereka akan mendengarkan ajaran dan praktik, tetapi mereka tidak menyangka akan mati. Jika kita mengetahuinya beberapa hari kemudian, siapa yang tahu berapa banyak lagi orang yang jiwanya akan dicuri. Suaranya penuh amarah, bagaikan singa yang sedang marah. Ekspresi wajah Chen Ping menjadi semakin serius. Sebagai organisasi para dewa, kuil itu bahkan melakukan hal-hal seperti bersekongkol dengan iblis dan mencelakai para biksu. Begitu berita itu tersebar, seluruh surga akan bergejolak. Gambaran langit runtuh ke dalam kekacauan muncul dalam pikirannya, dengan banyak sekali pendeta yang terbunuh dalam perang dan orang-orang mengungsi. Dia sangat menyadari keseriusan masalah ini dan harus menghentikan konspirasi kuil tersebut sesegera mungkin. Ayo pergi ke altar pengumpulan jiwa dan cari tahu bagaimana mereka mencuri jiwa. Matanya menampakkan tekad yang kuat, bagaikan gunung yang tak tergoyahkan. Mereka berdua menemukan toko pakaian siap pakai, berganti pakaian dengan jubah hitam kasar yang biasa dikenakan oleh kultivator tingkat 7, dan menggunakan energi spiritual mereka untuk sedikit mengubah penampilan. Mereka berpura-pura menjadi kultivator biasa yang datang untuk mendengarkan ajaran dan berjalan menuju altar pengumpulan jiwa. Langkahnya mantap dan teguh, dan setiap langkahnya dijalankan dengan mengejar kebenaran dan keteguhan keadilan. Altar pengumpulan jiwa dibangun di atas panggung tinggi di pusat kota angin hitam. Altar itu dipenuhi para kultivator, kebanyakan dari mereka adalah kultivator independen yang ingin meningkatkan kultivasi mereka atau bergabung dengan kuil, wajah mereka penuh dengan antisipasi. Mata mereka mengungkapkan keinginan mereka untuk berlatih spiritual dan harapan mereka untuk mencapai terobosan dalam khotbah ini. Di tengah panggung berdiri seorang biksu berjubah emas, memegang Rui Giok. Ia berkhotbah dengan lantang, rekan-rekan Taois, ceramah hari ini bertujuan untuk menarik energi mendalam dari langit dan bumi ke dalam tubuh kalian dan membantu kalian menembus hambatan. Tenangkan pikiran kalian dan ikuti bimbingan saya. Suaranya nyaring dan menular, seolah-olah memiliki kekuatan magis yang dapat memukau para pendeta di sekitarnya. Chen Ping diam-diam melepaskan jejak kesadaran spiritual, menyapu seluruh platform. Kesadaran spiritualnya seperti tangan tak terlihat, yang dengan lembut menyentuh segala sesuatu di sekitarnya. Tak lama kemudian, ia menyadari ada yang tidak beres. Ada lingkaran rune hitam yang terkubur di bawah platform. Rune-rune itu memancarkan aura aneh, seolah menyembunyikan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Rune tersebut terhubung ke alur tersembunyi di bagian tengah platform, dan terdapat hembusan samar guci jiwa di alur tersebut. Terlebih lagi, Rui Giok di tangan biksu berjubah emas itu memancarkan aura hipnotis samar,
menyebabkan biksu di sekitarnya secara bertahap mengendurkan kewaspadaan mereka. Aura hipnotis itu bagai benang tak kasat mata yang diam-diam melilit para pendeta, membuat mereka tertidur lelap tanpa menyadarinya. Perhatikan ruang di antara alis para pendeta itu. Chen Ping berbicara kepada Humazi dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Suaranya rendah dan misterius, seolah-olah ia takut mengganggu sesuatu. Humazi mengamati dengan saksama dan melihat bahwa dari dahi para biksu yang memejamkan mata dan berkonsentrasi, seberkas benang jiwa berwarna biru muda perlahan melayang keluar, mengikuti arahan Yurui dan diam-diam memasuki alur panggung. Benang jiwa itu bagaikan aliran tipis, membawa kekuatan jiwa para pendeta, mengalir perlahan ke jurang gelap. Akan tetapi, para pendeta tidak menyadari hal ini dan masih tenggelam dalam ilusi, mendengarkan khotbah. Ada ekspresi damai di wajah mereka, seolah-olah mereka sedang bermimpi indah. Menggunakan hipnosis untuk memikat jiwa. Sungguh kejam, Humazi merendahkan suaranya, tinjunya mengepal hingga memutih. Kemarahannya bagaikan gunung berapi yang siap meletus kapan saja. Dia memikirkan para pendeta tak berdosa yang jiwanya direnggut tanpa ampun oleh kuil, dan hatinya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Biksu berjubah emas itu sepertinya menyadari sesuatu. Matanya menyapu kerumunan dan akhirnya tertuju pada Chen Ping dan Humazi. Secercah kewaspadaan terpancar di matanya, seolah seekor citah yang tajam telah merasakan bahaya di sekitarnya. Kedua rekan Taoisku, mengapa kalian tidak memejamkan mata dan berkonsentrasi? Tidakkah kalian percaya apa yang kukatakan? Suaranya masih keras, tetapi ada sedikit nada mengancam di dalamnya. Hati Chen Ping menegang, dia tahu tindakannya mungkin telah membangkitkan kecurigaan biksu berjubah emas. Namun, ia tidak menunjukkan kepanikan apapun. Sebaliknya, ia tersenyum dan berkata, "Rekan Taois, ajaran Anda memang mendalam. Namun, kami masih baru di sini dan masih ragu-ragu tentang metode menarik energi spiritual langit dan bumi ke dalam tubuh. Oleh karena itu, kami tidak berani gegabah." Suaranya tenang dan mantap, seperti danau yang tak terduga. Biksu berjubah emas itu menyipitkan matanya sedikit dan menatap ke atas dan ke bawah ke arah Chen Ping dan Humazi, mencoba menemukan kekurangan pada diri mereka. Matanya bagaikan dua pisau tajam, mengamati Chen Ping dan Humazi. "Oh, kalau ada pertanyaan, silakan beritahu saya. Saya mungkin bisa membantu Anda menyelesaikannya." Ada sedikit godaan dalam nada suaranya, seolah-olah dia sedang menunggu Chen Ping dan Humazi menunjukkan kartu mereka. Chen Ping diam-diam memikirkan tindakan balasan di dalam hatinya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan biksu berjubah emas itu terus meragukannya, kalau tidak rencana mereka akan gagal. Sebuah ide terlintas di benaknya, dan ia berkata, "Kita pernah mendengar bahwa untuk menarik energi mendalam dari langit dan bumi ke dalam tubuh, seseorang harus terlebih dahulu memurnikan pikiran dan menghilangkan kekotoran. Saya ingin tahu apakah ada metode khusus untuk metode ini." Pertanyaannya tampak biasa saja, tetapi secara cerdik mengalihkan perhatian biksu berjubah emas. Biksu berjubah emas itu mengangguk pelan dan berkata, "Metode pemurnian pikiran berfokus pada penghapusan pikiran-pikiran yang mengganggu dan fokus pada tujuan. Kamu bisa mencoba duduk bermeditasi untuk menenangkan pikiranmu." Suaranya sedikit melunak, dan dia tampak cukup puas dengan pertanyaan Chen Ping. Chen Ping memanfaatkan kesempatan itu untuk berkata, "Terima kasih atas bimbingan Anda, rekan Taois. Saya akan duduk bermeditasi dan mengikuti bimbingan Anda." Sambil berbicara, dia menarik lengan baju Humazi, dan mereka berdua menutup mata, berpura-pura sedang bermeditasi. Namun pada kenyataannya, kesadaran spiritual mereka masih memperhatikan dengan saksama setiap gerakan di sekitar mereka. Melihat hal itu, mata sang biksu berjubah emas berbinar puas dan ia melanjutkan khotbahnya. Suaranya bergema di udara bagaikan mantra hipnotis, membuat para pendeta di sekitarnya semakin tenggelam di dalamnya.
Dan benang-benang jiwa itu terus melayang keluar dari alis para pendeta dan mengalir ke dalam alur-alur panggung. Waktu berlalu menit demi menit. Chen Ping dan Hu Mazi berpura-pura mendengarkan khotbah, tetapi sebenarnya mereka diam-diam mengamati konspirasi kuil. Mereka menemukan bahwa rune hitam di bawah panggung tampaknya terus-menerus menyerap kekuatan benang jiwa dan kemudian mentransfer kekuatan ini ke guci jiwa. Guci jiwa itu bagaikan lubang tanpa dasar yang terus-menerus melahap jiwa-jiwa tersebut. Jika ini terus berlanjut, saya bertanya-tanya berapa banyak biksu yang akan menderita. Hu Mazi berbicara dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Chen Ping, suaranya penuh kekhawatiran. Chen Ping mengangguk sedikit dan berkata, kita harus menemukan cara untuk menghancurkan konspirasi ini sesegera mungkin, jika tidak konsekuensinya akan menjadi bencana. Matanya menampakkan tekad yang kuat, seolah dia siap menghadapi tantangan. Pada saat ini, khotbah biksu berjubah emas tiba-tiba mencapai klimaksnya. Suaranya menjadi lebih bergairah, dan Rui Giok di tangannya memancarkan cahaya yang lebih terang. Cahayanya seterang matahari, sehingga mustahil untuk membuka mata. Pada saat yang sama, jubah emas di tubuhnya bergerak tanpa angin, seolah-olah ada kekuatan misterius yang menopangnya. Sekarang, aku akan membimbingmu untuk mengalirkan energi surgawi dan bumi yang mendalam ke dalam tubuhmu dan menembus hambatan itu. Biksu berjubah emas itu berteriak keras, suaranya bergema di udara bagaikan guntur. Saat dia selesai berbicara, para kultivator di sekitarnya mulai melatih keterampilan mereka, mencoba menarik energi spiritual langit dan bumi ke dalam tubuh mereka. Ada ekspresi antisipasi di wajah mereka, seolah-olah mereka melihat harapan untuk menembus kemacetan. Namun, mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berjalan selangkah demi selangkah menuju jurang kematian. Di altar pengumpulan jiwa, rune berkelap-kelip dan memancarkan cahaya aneh, seolah menyembunyikan rahasia tak terhitung yang tak diketahui. Sekelompok biksu duduk bersila, ekspresi mereka terfokus dan sedikit fanatik. Mereka semua diselimuti atmosfer misterius dan tenggelam dalam kondisi aneh yang disebut mendengarkan khotbah. Biksu berjubah emas itu menggumamkan sesuatu, dan cahaya Rui Giok itu tiba-tiba membesar, bagaikan matahari kecil yang menyilaukan, begitu terangnya hingga orang tak dapat membuka mata. Hati Chen Ping menegang, firasat buruk muncul di benaknya. Dengan persepsinya yang tajam dan pengalamannya yang kaya, ia langsung menyadari krisis tersebut. Setelah gelombang bimbingan ini selesai, sebagian besar benang jiwa para pendeta yang hadir akan segera diekstraksi. Saat itu, bahkan jika mereka dapat diselamatkan, kecerdasan spiritual para pendeta tersebut akan rusak parah, dan mereka akan menjadi seperti mayat berjalan. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kata Chen Ping dalam hatinya, tatapannya menjadi tegas. Dia tiba-tiba membuka matanya, dan matanya seperti kolam dingin yang dalam, memperlihatkan ketenangan dan tekad yang tak berujung. Api hitam dan putih tiba-tiba muncul di sekelilingnya, bagaikan gelombang yang dahsyat, seketika melindungi dia dan Hu Mazi di sampingnya. Api hitam putih ini merupakan hasil latihan unik Chen Ping. Api ini mengandung kekuatan dahsyat dan dapat bertahan melawan musuh eksternal maupun menyerang lawan. Pada saat yang sama, Chen Ping memanggil pedang pembunuh naga, yang memancarkan energi pedang tajam. Dia berteriak keras, dan energi pedang yang tajam menyambar alur di tengah panggung bagai kilat. Alurnya tampak biasa saja, tetapi sebenarnya menyimpan misteri. Alur ini merupakan kunci formasi pengumpulan jiwa, dan terus-menerus menyerap benang-benang jiwa para kultivator. Berhenti, raungan biksu berjubah emas itu meledak bagai guntur, membuat seluruh altar pengumpulan jiwa berdengung. Meskipun dia buru-buru memblokir energi pedang dengan jade Rui, rune hitam di bawah platform retak menjadi beberapa bagian. Benang jiwa yang awalnya melayang menuju alur itu tiba-tiba terhenti sebentar, seolah-olah ada tangan besar tak terlihat yang mencubit tenggorokannya. Para biksu di sekitar terbangun dari keadaan, mendengarkan khotbah. Mereka membuka mata dengan pandangan kosong dan menatap pemandangan mendadak di depan mereka,
mata mereka penuh kebingungan. Mereka tidak mengerti mengapa seseorang tiba-tiba mencoba menyabotase mereka pada momen kritis sebuah terobosan. Melihat hal itu, biksu berjubah emas segera menyingkirkan penampilan lembutnya yang sebelumnya dan ekspresinya langsung berubah menjadi ganas. Dia menunjuk Chen Ping dengan mata terbelalak, suaranya penuh hasutan, "Rekan-rekan Taoisku. Orang ini mungkin mata-mata dari klan iblis. Melihat kita sedang menyerap energi mendalam dari langit dan bumi untuk membantu kita menerobos, dia malah mencoba menyabotase kita. Jelas dia tidak ingin kita meningkatkan kultivasi kita." Begitu kata-kata itu diucapkan, para pendeta yang masih bingung langsung menjadi marah. Mereka yang baru terbangun dari kondisi hipnotis sudah tidak puas dengan kesempatan terobosan yang terputus. Mereka telah menunggu begitu lama untuk terobosan ini, mengerahkan begitu banyak upaya dan kerja keras, tetapi kini mereka gagal di saat-saat terakhir. Bisa dibayangkan kemarahan di hati mereka. Setelah dicap sebagai mata-mata iblis oleh biksu berjubah emas, pandangan mereka terhadap Chen Ping langsung dipenuhi permusuhan, seolah-olah Chen Ping adalah musuh bebuyutan mereka. "Siapa kau? Kenapa kau merusak kebaikan kami?" Seorang pria kekar berjanggut lebat melangkah maju dan membanting kapak besar di tangannya ke tanah, menimbulkan kepulan debu. Kapak raksasa itu memancarkan cahaya dingin, seakan-akan dapat membelah Chen Ping menjadi dua bagian kapan saja. "Kurasa dia hanya iri karena kita bisa mendapat bimbingan dari kuil." Biksu lain berjubah hijau menggemakan hal ini, tangannya sudah memegang pedang di pinggangnya. Selama Chen Ping membuat gerakan sekecil apapun, ia akan langsung menghunus pedang itu. Chen Ping mengerutkan kening dan diam-diam mendesak atas ketidaktahuan orang-orang ini. Dia melangkah maju dan mencoba menjelaskan, "Jangan tertipu." Jade Rui di tangannya melepaskan aura hipnotis. Rune di bawah platform adalah formasi pengumpul jiwa. Benang jiwamu sedang ditarik ke dalam guci jiwa di alur. Jika kau menunggu lebih lama lagi, jiwamu akan diambil. Akan tetapi, begitu dia selesai berbicara, suaranya tenggelam oleh gelombang kutukan. "Omong kosong, kuil ini kan kuil para dewa ortodoks, kok bisa lakuin hal kayak gitu?" Teriak seorang lelaki tua berambut putih dengan mata terbelalak. "Saya pikir kamu takut kalau kami akan lebih kuat darimu setelah kami menerobos, jadi kamu sengaja mengarang kebohongan," kata biksu muda lainnya dengan nada meremehkan. "Saudara-saudara, jangan buang waktu bicara dengannya. Tangkap dia dulu dan serahkan dia ke kuil untuk dimusnahkan." Seseorang di kerumunan berteriak, dan lebih dari selusin biksu bergegas menuju Chen Ping dalam sekejap. Senjata ajaib di tangan mereka memancarkan cahaya dingin, dan fluktuasi energi spiritual bersifat kacau tetapi membawa kekuatan yang tidak boleh diremehkan. Kebanyakan dari mereka adalah praktisi independen yang telah lama terjebak dalam kebuntuan. Mereka sudah kehilangan akal demi peluang terobosan, dan tidak mau mendengarkan nasihat apapun. Menurut pandangan mereka, Chen Ping adalah pelaku yang menghancurkan masa depan cerah mereka dan harus diadili. Melihat ini, Humazi segera mengeluarkan beberapa jimat pertahanan dan menancapkannya di depannya, sambil berkata dengan nada mendesak, "Chen Ping, sulit menjelaskannya kepada mereka. Orang-orang ini tersihir." Dia tahu betul bahwa para biksu itu sekarang terobsesi dengan terobosan, dan tidak peduli bagaimana Chen Ping menjelaskan, mereka tidak akan mempercayainya. Chen Ping menatap para biksu yang berlari ke arahnya, dan secercah kekecewaan melintas di matanya. Dia dapat dengan mudah mengalahkan orang-orang ini, tetapi orang-orang ini bukanlah orang jahat, mereka hanya orang-orang miskin yang tertipu. Dalam mengejar kultivasi yang lebih tinggi, mereka bersedia membayar berapapun harganya, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka telah terjerumus dalam konspirasi besar. Ia menghindari serangan pedang seorang biksu dengan bergerak menyamping. Pedang itu menyerempet ujung bajunya, menimbulkan embusan angin. Dia menggunakan energi spiritualnya untuk melepaskan senjata ajaib milik orang lain, dan senjata itu terlempar dari tangannya dan melayang jauh. Chen Ping berteriak lagi,
rasakan di antara kedua alismu. Apakah kau merasakan sedikit sensasi geli? Itu tandanya benang jiwa sedang ditarik keluar. Namun yang menanggapinya adalah serangan yang bahkan lebih dahsyat. Seorang pria tua berambut putih mengeluarkan kompas, dan beberapa sinar kemasan keluar dari kompas, menembus titik-titik vital Chen Ping. Sinar cahaya itu mengandung kekuatan yang dahsyat, dan kemanapun ia lewat, udara terbakar dan terdistorsi. Orang tua itu mengutuk, setan ini menyesatkan manusia. Hari ini, aku akan menegakkan keadilan atas nama surga. Jejak keraguan terakhir di mata Chen Ping memudar. Ia tahu bahwa orang-orang ini telah sepenuhnya dikuasai oleh obsesi untuk menerobos. Bahkan jika ia menyelamatkan mereka saat ini, mereka mungkin akan pergi ke kuil untuk mendengarkan ajaran nanti. Mereka sudah terperangkap dalam dan tidak bisa melepaskan diri. Dia berhenti menghindar, dan api hitam putih di sekelilingnya tiba-tiba menyebar keluar, membentuk penghalang tak terlihat. Penghalang itu tampak tipis, tetapi mengandung kekuatan dahsyat, yang mendorong mundur semua pendeta yang menyerbu beberapa langkah, tetapi tidak melukai mereka sedikitpun. Meskipun Chen Ping marah pada ketidaktahuan para biksu tersebut, dia tetap tidak tega menyakiti mereka. Karena kamu tidak percaya, silakan saja. Suara Chen Ping berubah dingin, tanpa jejak emosi apapun. Ada tekad di matanya, seolah-olah dia telah kehilangan harapan pada orang-orang ini. Tuan Hu, ayo kita pergi, kata Chen Ping kepada Hu Mazi di sampingnya. Hu Mazi tertegun sejenak, lalu menyadari bahwa Chen Ping telah menyerah. Dia memandang para biksu yang masih mengumpat, menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan mengikuti Chen Ping mundur ke sudut di luar altar pengumpulan jiwa. Mereka berdiri di sana, diam menyaksikan semua yang terjadi di altar pengumpulan jiwa, dengan perasaan campur aduk di hati mereka. Ketika biksu berjubah emas melihat Chen Ping berhenti menyerang, senyum puas muncul di wajahnya. Ia berteriak kepada kerumunan, kalian lihat itu. Mata-mata ini bersalah. Semuanya, teruslah berkonsentrasi dan jangan biarkan dia mengalihkan perhatian kalian. Sebentar lagi, saatnya bagi semua orang untuk menerobos. Sambil berbicara, dia mengangkat kembali Rui Giok dan menggumamkan sesuatu. Rui Giok mulai memancarkan cahaya lembut namun hipnotis lagi, dan rune hitam di bawah platform juga menyala lagi, dan retakannya perlahan sembuh. Para pendeta yang terkejut itu ragu-ragu sejenak, lalu benar-benar menutup mata mereka lagi dan jatuh ke dalam keadaan mendengarkan khotbah lagi. Benang-benang jiwa berwarna biru muda kembali melayang keluar dari antara alis mereka dan bergegas menuju alur. Benang-benang jiwa itu bagaikan aliran-aliran kecil, menyatu dalam alur-alur, seakan-akan menceritakan ketidaktahuan dan kesedihan mereka. Hu Mazi sangat marah hingga dia mengepalkan tinjunya dan berkata, orang-orang ini sangat bodoh. Dia benar-benar tidak dapat mengerti mengapa para pendeta itu begitu mudah tertipu oleh pendeta berjubah emas dan bersedia mengorbankan jiwa mereka untuk kesempatan terobosan yang ilusif. Chen Ping menyaksikan kejadian itu dalam diam, tatapannya tenang dan damai. Ia dapat melihat bahwa setelah benang-benang jiwa mengalir ke dalam alur, guci jiwa yang berada jauh di dalam alur itu terus mengembang. Samar-samar ia dapat mendengar tangisan jiwa yang lebih jelas datang dari dalam. Suara itu penuh dengan keputusasaan dan rasa sakit. Guci itu pasti berisi jiwa-jiwa banyak kultivator. Jiwa-jiwa itu berjuang dalam guci-guci jiwa, sambil menjerit dalam diam, namun tak seorang pun dapat mendengarnya. Seiring berjalannya waktu, cahaya Rui Giok menjadi semakin terang, dan rune hitam di bawah panggung tampak hidup, terus-menerus berkedip dengan cahaya aneh. Bagi para pendeta yang memejamkan mata dan berkonsentrasi, benang-benang jiwa yang mengambang keluar dari alis mereka menjadi semakin tebal, dan benang-benang jiwa yang awalnya berwarna biru muda secara bertahap berubah menjadi putih keabu-abuan, yang merupakan tanda bahwa asal-usul jiwa mereka sedang digali. Benang jiwa berwarna putih keabu-abuan ini bagaikan aliran sungai yang tercemar, membawa aura yang tidak menyenangkan. Kira-kira sebatang dupa waktu berlalu,
dan biksu berjubah emas itu tiba-tiba menyimpan Rui Giok, dan rune di bawah panggung langsung meredup. Guci jiwa yang berada jauh di dalam alur itu kini telah meluas hingga setinggi setengah manusia, dan permukaannya ditutupi dengan pola-pola jiwa yang berliku-liku, seperti wajah-wajah kesakitan. Tangisan jiwa yang datang dari dalam tertahan dan menyakitkan, seakan-akan ada banyak jiwa yang terzalimi yang berjuang di dalam. Suara itu bergema di altar pengumpulan jiwa, membuat orang-orang bergidik. Rekan-rekan Taois, selamat atas terobosan kalian. Biksu berjubah emas itu memasang senyum munafik dan membungkuk kepada semua orang. Ada kesan bangga dan sinis dalam senyumnya, seolah-olah dia sedang mengagumi karya agungnya sendiri. Para biksu itu membuka mata mereka satu persatu, dan merasakan seluruh tubuh mereka terasa ringan dan energi spiritual di tubuh mereka terasa sedikit lebih lancar daripada sebelumnya. Mereka benar-benar berpikir bahwa mereka telah menembus kemacetan. Mereka begitu terhanyut dalam kegembiraan atas terobosan mereka hingga mereka tidak menyadari betapa berharganya sesuatu yang telah hilang. Seorang biksu berpakaian kasar dan bercelana pendek melambaikan tinjunya dengan penuh semangat, "Terima kasih atas bimbinganmu, Abadi. Aku merasa hambatannya telah benar-benar mengendur." Wajahnya dipenuhi senyum bahagia, seakan-akan dia melihat gambaran indah tentang masa depannya yang akan semakin membaik. Kultivator parubaya lainnya begitu gembira hingga air mata menggenang di matanya. "Saya telah tertahan di puncak alam abadi duniawi selama 3 tahun, dan hari ini akhirnya saya berhasil. Abadi, kebaikan Anda yang luar biasa tak akan pernah terlupakan." Dia berlutut dengan bunyi gedebuk dan bersujud berulang kali kepada biksu berjubah emas, seolah-olah biksu berjubah emas itu adalah orang tuanya yang terlahir kembali. Sesaat, altar pengumpulan jiwa dipenuhi suara syukur. Para biksu mengelilingi biksu berjubah emas itu, berharap mereka bisa segera memujanya sebagai guru mereka. Mereka menganggap biksu berjubah emas itu sebagai penyelamat mereka, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka telah jatuh ke dalam jurang yang tidak ada jalan keluarnya. Biksu berjubah emas itu melambaikan tangannya dengan rendah hati, tetapi kilatan kekejaman yang nyaris tak terlihat di matanya. Orang-orang ini telah kehilangan sebagian jiwa mereka, dan aliran energi spiritual yang lancar hanyalah ilusi sementara. Tak lama lagi mereka akan menyadari bahwa kultivasi mereka telah menurun, dan bahkan kecerdasan spiritual mereka telah rusak. Namun, saat itu, mereka telah menjadi nutrisi dalam toples jiwa. Diam-diam dia menghitung dalam benaknya, dengan seringai puas di wajahnya. Konyol. Di sudut, suara Chen Ping yang dipenuhi sarkasme dingin terdengar jelas di telinga semua orang. Suaranya bagaikan guntur yang menggelegar, memecah keharmonisan palsu di altar pengumpulan jiwa. Para biksu langsung terdiam dan menoleh ke arah Chen Ping, wajah mereka langsung menjadi gelap. Ketidakpuasan yang ia rasakan karena diganggu oleh Chen Ping kembali membuncah. Pria berjanggut itu berteriak marah, "Pengkhianat lagi. Apa hubungannya terobosan kami denganmu? Apa kau iri pada kami?" Chen Ping mengabaikan pria kekar itu dan menatap lurus ke arah biksu berjubah emas. Nada suaranya penuh dengan wibawa yang tak terbantahkan, "Serahkan guci jiwa." Matanya bagai dua pedang tajam yang menusuk jantung sang pendeta berjubah emas, menyebabkan jantungnya berdebar-debar. Ekspresi biksu berjubah emas itu berubah, dan ia langsung berpura-pura bingung. "Apa yang kau bicarakan, rekan Taois? Guci jiwa apa? Aku tidak mengerti." Sambil berbicara, dia diam-diam melangkah mundur, tangannya sudah meraih jimat komunikasi di pinggangnya. Dia tahu kekuatan Chen Ping, jadi dia harus memberitahu Master Istana ke-6. Selama dia menunda sebentar, dia bisa mendapatkan dukungan dari Istana ke-6. Sang biksu berjubah emas berdoa dalam hati, berharap agar Master Istana ke-6 dapat segera datang menyelamatkannya dari kesulitan ini. Tidak mengerti, Chen Ping mencibir dan sosoknya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Dia sangat cepat, seperti hantu, dan mustahil untuk melacaknya. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berdiri di tengah panggung,
dengan tangan kanannya terulur langsung ke arah alur. Gerakannya bersih dan halus, tanpa keraguan. Melihat ini, biksu berjubah emas menjadi cemas dan mengeluarkan kipas lipat, menepuk punggung Chen Ping, sambil berteriak, "Rekan-rekan Taois. Pengkhianat ini ingin mencuri harta kuil. Dia menghancurkan aspirasi Taois kalian. Hentikan dia." Para kultivator yang baru saja menerobos sudah tidak puas dengan Chen Ping, dan ketika mereka mendengar kata-kata, mencuri harta karun, mereka langsung marah. Mereka tampak seperti telah disuntik dengan dosis stimulan. Lebih dari selusin biksu bergegas menuju Chen Ping secara bersamaan, dengan senjata ajaib di tangan mereka. Meskipun fluktuasi energi spiritual tidak setajam sebelumnya, fluktuasi tersebut masih membawa sedikit keganasan. Tanpa menoleh sedikit pun, Chen Ping tiba-tiba memancarkan tekanan kuat dari tubuhnya. Tekanan itu bagaikan gunung yang runtuh, seketika menutupi seluruh altar pengumpulan jiwa. Udara terasa membeku, membuatnya sulit bernapas. Para pendeta yang menyerbu itu bahkan tidak sempat mengangkat tangan mereka sebelum mereka terpaku ke tanah karena tekanan, tidak dapat bergerak, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa energi spiritual dalam tubuh mereka telah menjadi sangat stagnan, dan mereka bahkan tidak dapat mengerahkan setengah dari kekuatan mereka sebelumnya. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menahan mereka, mencegah mereka menampilkan kemampuan mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan spiritualku, seorang kultivator bergumam ngeri, sambil tanpa sadar menyentuh dahinya. Kali ini, dia jelas merasakan bukan hanya sensasi geli di antara kedua alisnya, tetapi juga rasa hampa dan tidak ada apa-apa, yang merupakan jejak yang tertinggal setelah jiwanya diambil. Hatinya dipenuhi rasa takut dan penyesalan, tetapi sudah terlambat. Para biksu lainnya pun bereaksi satu persatu, wajah mereka memucat, dan kegembiraan atas terobosan itu pun sirna, tergantikan oleh ketakutan yang mendalam. Mereka akhirnya menyadari bahaya apa yang mereka hadapi, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara keluar. Chen Ping mengabaikan para biksu yang panik dan mengeluarkan guci jiwa setinggi setengah manusia dari alur dengan tangan kanannya. Jejak api hitam dan putih muncul di ujung jarinya dan dengan lembut menyentuh guci jiwa. Api itu tampak lemah, tetapi mengandung kekuatan besar. Pola-pola jiwa di permukaan toples jiwa itu langsung retak, dan beberapa benang jiwa berwarna biru muda melayang keluar. Begitu bersentuhan dengan udara, benang-benang itu terbang menjauh bagai burung yang ketakutan. Itulah sisa jiwa seorang kultivator yang jiwanya telah lama tercabut. Tanpa inang, ia hanya bisa mengembara tanpa tujuan. Mereka melayang di udara, seolah mencari rumah mereka. Itu, benang jiwa, kata seorang lelaki tua berambut putih dengan suara gemetar, matanya penuh ketidakpercayaan. Dia akhirnya mengerti bahwa apa yang dikatakan Chen Ping sebelumnya memang benar. Mereka tidak membuat terobosan sama sekali, tetapi jiwa mereka telah tersedot. Hatinya dipenuhi penyesalan dan rasa menyalahkan diri sendiri, dan dia membenci dirinya sendiri karena begitu mudahnya mempercayai kata-kata biksu berjubah emas itu. Rekan Taois, tolong bebaskan jiwa kami. Biksu setengah baya yang sebelumnya terharu hingga menitikkan air mata, kini berlutut dan bersujud kepada Chen Ping berulang kali. Dahi pria itu membentur tanah dengan suara, bang-bang, dan tak lama kemudian darah mengucur keluar. Para biksu lainnya pun bereaksi dan berlutut, menangis dan memohon, kami tahu kami salah. Mohon ampuni kami, sesama Taois, dan kembalikan jiwa kami. Suara mereka dipenuhi keputusasaan dan permohonan, berharap untuk memperbaiki kesalahan mereka. Chen Ping menatap para biksu yang berlutut dan memohon, tanpa sedikit pun rasa kasihan di wajahnya. Api muncul di ujung jarinya lagi, dan kali ini, api langsung menyelimuti guci jiwa. Saat ia berlatih teknik konsentrasi hati di dalam tubuhnya, benang-benang jiwa milik para pendeta altar pengumpulan jiwa di dalam guci jiwa turut terekstraksi sedikit demi sedikit, berubah menjadi aliran energi jiwa murni yang mengalir ke dalam tubuhnya melalui ujung jarinya.
Teknik jantung konsentrasi Chen Ping dapat memurnikan semua hal, jadi jiwa-jiwa ini juga dapat menjadi sumber daya untuk kultivasi Chen Ping. Karena orang-orang ini tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu bagaimana menghargai orang baik, Chen Ping tidak perlu menyelamatkan mereka. Auranya menjadi lebih kuat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan api hitam putih di sekelilingnya menjadi lebih kuat. Api itu bagaikan bintang yang menyala, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kau, apa yang kau lakukan? Itu jiwa kami. Melihat ini, mata seorang kultivator langsung memerah. Ia berusaha menerkam, tetapi tertahan oleh tekanan Chen Ping dan hanya bisa mengamuk tanpa daya. Tubuhnya terus berputar dan berputar, tetapi dia tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan yang menindas itu. Kalian tidak bisa melakukan ini. Kami tahu kami salah, teriak biksu lain, suaranya penuh keputusasaan. Air mata menggenang di matanya dan mengalir menuruni pipinya. Chen Ping menutup telinga dan terus menyerap energi jiwa. Para biarawan ini jelas memiliki kesempatan untuk melihat konspirasi tersebut, tetapi mereka dibutakan oleh obsesi untuk menerobos dan bahkan berbalik melawannya. Sekarang mereka berakhir seperti ini, yang sebenarnya bukan salah mereka sendiri. Meski dalam hatinya dia merasa sedikit iba, dia lebih kecewa kepada para pendeta itu. Setan, sekalipun aku mati, aku takkan melepaskanmu. Pria berjanggut itu mengumpat dengan marah, matanya penuh kebencian. Matanya seolah ingin memakan Chen Ping hidup-hidup, tetapi dia tidak berdaya berbuat apa-apa. Mata Chen Ping berubah dingin dan dia menyemburkan api. Api itu bagaikan naga api, yang langsung melahap lelaki kuat itu. Pria kuat itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum ia dilalap api dan berubah menjadi genangan abu dalam sekejap. Para biksu di sekelilingnya seketika terdiam, tak seorang pun berani mengumpat lagi, dan mereka semua gemetar ketakutan, menatap Chen Ping dengan mata penuh ketakutan. Mereka akhirnya paham bahwa laki-laki di hadapan mereka bukanlah orang baik hati, melainkan orang kejam, tegas, dan suka membunuh. Chen Ping perlahan-lahan menyingkirkan api itu, dan sebagian besar energi jiwa dalam toples jiwa telah diserap. Ia melirik para biarawan yang gemetar dan berkata dengan tenang, mengingat kalian hanya tertipu, aku akan mengampuni nyawa kalian hari ini. Namun, hilangnya jiwa kalian adalah pilihan kalian sendiri, kalian tidak bisa menyalahkan orang lain. Meski suaranya tenang, suaranya menampakkan keagungan yang tak tertahankan. Semua orang memandang Chen Ping, ada yang marah, ada yang malu, dan ada yang bingung. Akan tetapi, mereka semua tahu bahwa mereka telah memilih jalan ini atas kemauan mereka sendiri, dan mereka menganggap bujukan Chen Ping sebelumnya sebagai penghalang yang disengaja, jadi mereka menyerangnya secara berkelompok. Chen Ping mengabaikan para biksu itu, tetapi melirik biksu berjubah emas. Ia menekan telapak tangannya dengan ringan, dan embusan udara langsung menjepit biksu berjubah emas itu ke tanah, membuatnya tak bisa bergerak. Apa yang akan kau lakukan? Aku dari Istana ke-6 Kuil. Jika kau berani membunuhku, Master Istana ke-6 tidak akan membiarkanmu pergi. Kata biksu berjubah emas itu dengan wajah ngeri. Chen Ping mencibir, Master Istana ke-6 bukan siapa-siapa. Sekalipun dia ingin melepaskanku, aku takkan melepaskannya. Aku datang ke langit ke-7 kali ini untuk membunuhnya. Mendengar kata-kata Chen Ping, biksu berjubah emas itu tampak pucat pasi. Ia tidak menyangka Chen Ping sama sekali tidak takut dengan ancaman dari kuil. Guru Hu, ayo kita pergi. Chen Ping berkata kepada Hu Mazi. Apa yang harus kita lakukan terhadap orang ini? Tanya Humazi sambil menunjuk ke arah biksu berjubah emas. Jangan khawatirkan dia, seseorang akan mengambil tindakan setelah kita pergi. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia tahu bahwa para pendeta yang jiwanya telah diambil tidak akan pernah membiarkan orang ini pergi. Humazi mengerti maksud Chen Ping dan mengangguk. Kemudian, ia menatap para biksu yang tampak seperti anjing liar, berbalik, dan mengikutinya meninggalkan altar pengumpulan jiwa.
Para biarawan ditinggalkan di sana, sebagian duduk atau berbaring, wajah mereka penuh keputusasaan dan penyesalan. Demi terobosan yang ilusif, mereka menghancurkan jalur kultivasi mereka sendiri dengan tangan mereka sendiri, dan mereka tidak dapat menyalahkan orang lain atas semua ini. Melihat Chen Ping dan Hu Mazi pergi, semua biksu mengalihkan tatapan marah mereka kepada biksu berjubah emas. Ah, tak lama kemudian, jeritan biksu berjubah emas itu sampai ke telinga Chen Ping dan Hu Mazi. Gunung di langit ketujuh bagaikan sarang binatang buas raksasa yang tersembunyi dalam kegelapan, penuh dengan suasana misterius dan berbahaya. Ruang pertemuan di aula ke-6 bait suci bagaikan jantung seekor binatang raksasa yang berdetak dengan irama tegang dan marah. Master istana ke-6 duduk di kursi pertama, sosoknya yang tinggi memancarkan aura keagungan tanpa terlihat marah. Ujung jarinya dengan lembut memainkan jimat giok putih, yang berkelap-kelip dengan cahaya lembut namun misterius di bawah cahaya lilin. Cahaya lilin di aula bergoyang liar, bagaikan sekelompok peri yang gelisah, memancarkan cahaya dan bayangan di dinding, membuat ekspresi jahat di wajah Master Istana ke-6 semakin jelas. Baru-baru ini, ia menerima pesan dari biksu berjubah emas. Pesan itu membawa sedikit kegembiraan dan kebanggaan, memberitahunya bahwa semuanya berjalan lancar di altar pengumpulan jiwa dan bahwa Guci Jiwa telah mengumpulkan benang jiwa dari hampir 1000 kultivator. Menurut rencana, dalam beberapa hari, Guci Jiwa yang membawa kekuatan jiwa dari para biksu yang tak terhitung jumlahnya ini akan diserahkan ke Istana Dao Jahat, menyelesaikan transaksi rahasia dan berbahaya. Master Istana ke-6 tampaknya telah melihat imbalan yang berlimpah setelah transaksi yang sukses dan peningkatan lebih lanjut statusnya di kuil, dan sudut mulutnya tanpa sadar terangkat sedikit. Sekarang, di gudang Istana ke-6, sejumlah besar batu abadi menumpuk. Selama Master Istana ke-6 dapat mengirimkan batu-batu abadi ini kepada Master Istana ke-3, masa depannya akan cerah. Namun, takdir tampaknya selalu ingin memberikan pukulan fatal kepada orang-orang ketika mereka sedang dalam kondisi paling sombong. Pada saat ini, jimat komunikasi yang rusak tiba-tiba terbang dari luar aula seperti meteor yang tidak terkendali. Kertas jimat itu meledak di udara, pecah menjadi pecahan-pecahan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Hanya suara-suara yang terputus-putus, dipenuhi ketakutan dan keputusasaan, yang bergema di udara. Bersambung, nantikan kisah berikutnya.